Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kita memasuki bulan Mei 2025. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di antara kita, di tengah-tengah kita, melalui kita. Dan sekarang sepanjang bulan Mei kita mau belajar bersama-sama tentang membangun sumur yang baru. Di dalam Kejadian 26 ayat 18-19, bagaimana Ishak membangun kembali sumur-sumur yang pernah dibangun oleh Abraham. Dan itu ditutup oleh orang-orang Filistin. Ketika ditutup, dia bangun kembali. Ketika dia bangun mengeluarkan air yang luar biasa. Dan dalam Kejadian 26 ayat 28 dikatakan bahwa orang-orang melihat penyertaan Tuhan dalam diri Ishak. Karena Ishak membangun kembali sumur yang pernah dibangun oleh Abraham. Gereja GKK di Bandung Pusat juga punya sumur. Dan sumur itu adalah kehidupan ilahi yang Tuhan sudah taruhkan bagi kita untuk kita bangun. Persekutuan, juga ibadah raya, juga kelompok PA, pemuridan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin kita bangun kembali seperti apa yang dialami oleh jemaat yang mula-mula. Nah, jemaat yang mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42, mereka tekun dalam pengajaran Rasul. Mereka tekun juga dalam persekutuan, tekun juga dalam memecahkan roti, juga tekun mereka dalam berdoa. Dan akibatnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang-orang baru diselamatkan di antara mereka. Saya percaya itulah yang akan terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Baik di Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan, area pengembangan juga di Youth akan mengalami tuayan jiwa-jiwa. Oleh karena itu, sepanjang bulan Mei kita mau belajar yang pertama. Di minggu pertama kita belajar bagaimana kita harus hidup tekun dalam budaya pengajaran rasuli. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita mendengarkan pengajaran dari para penatua yang mendapatkan firman dari doa, persekutuan dengan firman Tuhan, dan diajarkan oleh penatua. Mari kita hidupi kebenaran itu. Ada banyak pengajaran di luar yang luar biasa, tapi pengajaran daripada penatua, para pemimpin tempat ini yang sudah dibentuk oleh Tuhan, mari kita hidupi, kita taati. Maka saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan mengalir tengah jemaat. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita hidup dalam pengajaran rasuli, pengajaran dari firman Allah yang diterima oleh pemimpin kita, para penatua, dan terimalah. Dan itu memberkatkan engkau. Dan di minggu kedua kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dalam persekutuan. Dan bukannya persekutuan saja, dalam ibadah raya. Alkitab katakan dengan luar biasa, ketika kita mengalami Tuhan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh para penatua, maka kita punya persekutuan dengan Tuhan, dan kita juga punya persekutuan dengan saudara iman yang lain. Nah, persekutuan itu yang menyebabkan kita bersekutu lagi di sekolah, di kampus, kemudian di tempat kita bekerja, tempat kita berbisnis. Kenapa? Karena kita mengalami Tuhan. Dan akibatnya kita juga tidak mau meninggalkan ibadah raya. Karena dikatakan jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, mereka tekun sekali memecahkan mereka tekun sekali saudara sekalian dalam persekutuan dalam satu kesatuan. Dan kemudian saudara sekalian dalam Ibrani 10 ayat 24-25 mengatakan, janganlah kamu meninggalkan pertemuan ibadah yang dibiasakan banyak orang. Mari lakukanlah itu dengan giat menjelang hari Tuhan yang akan datang. Kemudian juga kita harus menolong orang lain untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya. Dan di minggu ketiga kita belajar bersama-sama bagaimana tentang memecahkan roti. Ya, dalam 1 Korintus 11 ayat 25-26 dikatakan kita harus mengambil perjamuan suci tiap-tiap saat dimanapun kita berada dalam pertemuan ibadah dengan cara yang benar. Caranya mengakui itu tubuh Kristus dengan cara kita juga mengingat akan kematiannya yang kemudian juga memberitakan kematiannya. Kalau begitu, bagaimana cara yang layak? Kita harus tidak boleh menyimpan dosa kepada Tuhan, tidak boleh menyimpan kesalahan kepada saudara iman. Dan akibatnya kita bukan kena sakit penyakit bahkan kematian, tapi kita diberkati oleh Tuhan. Dan di minggu yang terakhir kita belajar bersama-sama bagaimana membangun budaya untuk berdoa, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Secara pribadi dalam Matius 6 ayat 6, kita dipanggil untuk berdoa bersekutu dengan Bapa dan mengalami Bapa. Di sisi yang lain bahwa dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, jemaat mula-mula berdoa bersungguh-sungguh. Tempat mereka berdoa goyang penuh dengan Roh Kudus, mereka dibakar untuk beritakan Injil. Mari kita bangun kembali budaya untuk pengajaran rasuli, budaya memecahkan roti, budaya persekutuan ibadah raya, budaya berdoa secara pribadi, secara korporat. Kita bangun kembali
kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.